teman-teman yang ingin memiliki buku panduan bersuci praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Nama channelnya yang bertanya yaitu Saudara Irfan Saputra. Ya, pertanyaannya ini masuk 1 hari yang lalu. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya. Dulu saya bisa dikatakan sering meninggalkan sholat, tapi tidak sampai berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Yang saya ingin tanyakan, yang saya ingat, saya meninggalkan sholat belang-belang gitu, Ustadz. Ya, waktu saya remaja. Ya, jadi yang saya ingat, saya meninggalkan sholat 5 waktu itu belang-belang waktu saya remaja. Dan saat ini saya usahakan setiap ba'da ataupun qabla sholat fardu. Ya, jadi setiap selesai sholat fardu ataupun sebelum sholat fardu yang tunai, ya, saya melaksanakan qadha. Yang saya tanyakan, sampai kapankah saya harus mengqadha sholat yang pernah saya tinggalkan, yang saya sendiri tidak dapat menghitung berapa kali saya harus mengqadha atau mungkin tak terhitung. Sementara saya jujur rindu akan sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu seperti yang lainnya. Ya, jadi saudara kita ini, dia pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ya, belang-belang ya. Ya, mungkin sholat zuhur tapi tidak sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tapi tidak sholat subuh. Ya, mungkin begitu maksudnya, dia meninggalkan sholat belang-belang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara yang bertanya, ya, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya, beliau bersabda, man nasiya salatan, ya, barang siapa yang lupa satu salat, ya, maksudnya di sini salat 5 waktu atau salat fardu, au nama anha, atau terlewat karena tidur, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka kafarahnya adalah ia kerjakan atau ia salat ketika ia ingat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, jadi dalam hadis ini dikatakan oleh guru kita itu terkandung makna qiyas. Ya, qiyas aulawi, yang berarti apalagi. Ya, jadi jika seseorang yang meninggalkan sholat karena tidur atau karena lupa saja itu diperintahkan untuk mengqadhanya, maka apalagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ya, tentu itu lebih wajib. Ya, lebih wajib untuk mengqadha sholat yang pernah ditinggalkannya. Dalam hal ini sholat 5 waktu. Kepada saudara yang bertanya, ya, bagaimana cara mengqadha sholatnya yang pernah ia tinggalkan sedangkan ia tidak mengetahui berapa persisnya jumlah sholat tersebut. Ya, jadi guru kita mengatakan, dalam hal mengqadha kewajiban yang pernah ditinggalkan setelah akil balik, ya, dan tidak tahu persis berapa jumlahnya, maka ia terus mengqadhanya sampai ia yakin semuanya sudah diqadha. Ya, jadi maka ia harus mengqadhanya sampai ia yakin semuanya sudah diqadha.
Ya, termasuk sholat fardu 5 waktu. Ya, sholat fardu 5 waktu yang pernah ditinggal setelah akil balik, ya, maka itu diqadha sampai yakin sholat yang pernah ditinggal tersebut semuanya sudah diqadha. Ya, jadi seperti itu. Ya, terus melaksanakan sholat qadha ya sampai kita merasa yakin bahwa sholat tersebut sudah diqadha semuanya. Ya, atau seperti yang diajarkan guru kita Buya Yahya, ya, bagi orang yang baru hijrah, maka cukup dia mengira-ngira dulu berapa, mengkira-kirakan atau memperkirakan berapa sholat dulu yang pernah ditinggal. Ya, kemudian setelah itu membuat catatan. Ya, kemudian setiap selesai mengqadha di checklist, ya, diberi tanda checklist sholat yang pernah diqadha. Sampai kapan? Sampai itu tadi, sampai ia yakin bahwa sholat yang pernah ditinggal tersebut semuanya sudah diqadha. Ya, dan sebenarnya dalam hal mengqadha itu ada perbedaan antara orang yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu, ya, dengan ada uzur dengan yang tidak ada uzur. Ya, orang yang meninggalkan sholat fardu ya karena ada uzur, ya, seperti mungkin dulu karena belum tahu tata cara sholat, atau belum tahu tata cara mandi wajib sehingga dia tidak sholat, atau dia meninggalkannya karena lupa atau karena tertidur, ya, maka orang yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu karena ada uzur, dia tidak diwajibkan untuk segera mengqadha sholatnya. Ya, akan tetapi orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya itu tanpa ada uzur, ya, mungkin hanya karena malas, karena bandel, ya, sudah bisa sholat, sudah mengerti tata cara sholat, akan tetapi dia tidak mau sholat dulu karena malas atau mungkin karena ada kesibukan, ya, maka orang yang meninggalkan sholat tersebut tanpa ada uzur itu sebenarnya harus segera, ya, melunasi utang sholatnya, segera mengqadha sholatnya. Ya, bahasanya di dalam fikih itu seandainya dia bisa menyelesaikan sholatnya misalnya 10 tahun yang pernah ditinggal, seandainya dia bisa menyelesaikan sholat tersebut di dalam 1 hari, maka ia harus menyelesaikannya. Itu bahasa fikihnya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa ada uzur. Ya, tapi kalau itu fatwa tersebut kita sodorkan kepada orang yang baru hijrah, ya, mungkin itu akan malah membuat mereka lari dari hal itu. Maka kita hadirkan kepada mereka, dikemas dengan indah, ya, kalau mereka tidak bisa segera mengqadhanya dengan segera, ya, maka dia boleh menyicilnya. Setiap habis sholat fardu 5 waktu dicicil lagi 1 sholat, ya, setiap selesai sholat zuhur diqadha lagi 1 sholat zuhur, setiap selesai sholat asar diqadha lagi 1 sholat asarnya yang pernah ditinggal. Demikian seterusnya sampai ia merasa yakin bahwa sholat tersebut sudah diqadha semuanya. Ya, dan Masya Allah kami berikan apresiasi, kami, ya, saudara yang bertanya, ya, Anda perlu bersyukur Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, ya, diberikan kesadaran untuk, ya, ingin mengqadha sholat yang pernah ia tinggalkan. Ya, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, kamal la dzambalah, maka ia seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ya, jadi seperti itulah kepada saudara yang bertanya, Anda cukup mengqadha sholat tersebut sampai Anda merasa yakin bahwa semuanya sudah diqadha. Ya, apalagi menurut pengakuan saudara bahwa ya sholat yang ditinggalkannya itu tidak sampai bertahun-tahun, ya, berarti hanya, ya, sedikit. Ya, maka teruslah diqadha dan diqadha sampai yakin bahwa sholatnya telah selesai diqadha. Adapun masalah sholat rawatib, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, karena mengganti atau mengqadha sholat itu hukumnya wajib, sedangkan melaksanakan sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Maka kita dulukan mengqadha dulu, ya, nanti kalau sudah yakin barulah Anda boleh kembali melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.